Semangat, assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah kembali memberikan kesehatan ya. Insya Allah hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di kelas 5 Istanbul. Masih melalui online ya. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematik di tema 3 tentang makanan sehat. Nah, Ananda, hari ini kita masuk ke dalam subtema kedua tentang pentingnya makanan sehat bagi tubuh dan subtema ketiga tentang pentingnya menjaga asupan makanan sehat dalam muatan IPA. Anda bisa lihat pada pembelajaran ke-1, 2, dan 5. Hari ini kita akan membahas tentang gangguan sistem pencernaan. Ananda, masih ingatkah Ananda tentang cerita Dayu dengan mahnya? Ananda, selain gangguan mah, sistem pencernaan kita dapat mengalami gangguan lainnya loh. Nah, ada beberapa faktor yang menyebabkan gangguan tersebut. Misalnya, mengkonsumsi makanan tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Nah, berikut ini beberapa gangguan sistem pencernaan yang bisa terjadi pada tubuh kita. Yang pertama ada penyakit MAH, kemudian yang kedua ada diare, yang ketiga usus buntu, yang selanjutnya ada tifus, lalu ada yang namanya ambeien, dan ada pula sembelit. Nah, gangguan-gangguan ini bisa menyerang tubuh kita jika kita tidak mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, sekarang coba perhatikan gangguan yang pertama. Nah, gangguan yang pertama ini adalah penyakit MAH. Nah, di sini Ustazah tampilkan dua gambar ya. Di sebelah kiri terdapat lambung yang sehat. Nah, kemudian di sebelah kanan ini terdapat lambung yang tidak sehat. Nah, terlihat ya perbedaannya ya. Kalau lambung yang tidak sehat dia terdapat luka-luka. Nah, di bagian lambungnya. Nah, inilah yang disebut sebagai MAH. MAH itu apa sih? MAH itu merupakan penyakit nyeri lambung karena adanya luka pada lambung. Nah, MAH ini disebabkan bisa jadi karena pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, ataupun stres. Gejalanya biasanya perih, ya, perutnya perih, mual, lalu bisa kembung. Lalu cara mengatasinya bagaimana? Bisa minum obat MAH, makan secara teratur, dan menghindari stres. Nah, Ananda, itulah tadi penjelasan tentang penyakit MAH. Selanjutnya, penyakit diare. Nah, perhatikan, ini merupakan gambar ketika kita mengalami penyakit diare. Terdapat bagian usus yang normal ya, kemudian ada juga yang mengalami diare. Diare ini merupakan gangguan pencernaan yang menyebabkan penderitanya buang air besar lebih sering dari biasanya dan fesesnya itu lebih cair. Nah, diare ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus dan makanan yang tidak higienis. Gejalanya apa? Gejalanya terjadi biasanya kram perut atau melilit, kemudian nyari perut, dan fesesnya lebih cair. Cara mengatasinya bagaimana? Kita bisa minum obat atau larutan oralit. Makan makanan yang tidak terlalu padat dan rendah serat. Nah, itulah tadi penjelasan tentang diare. Lalu bagaimana cara memelihara organ pencernaannya? Nah, untuk cara memelihara organ pencernaannya, yang pertama, kita bisa mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang. Nah, kemudian yang kedua, kita bisa membiasakan pola makan yang teratur. Yang ketiga, kita konsumsi makanan yang mengandung banyak serat seperti buah dan sayur ya. Lalu kita juga mencuci makanan sebelum dimasak dan mengurangi makanan yang mengandung pengawet dan pewarna buatan. Nah, inilah kenapa kita tidak boleh sering-sering makan makanan instan. Berikut ini terdapat penyebab mengapa gangguan sistem pencernaan pada manusia itu bisa terjadi. Nah, yang pertama bisa jadi karena makan tidak teratur.
Lalu yang kedua, bisa jadi juga gangguan pencernaan itu terjadi karena mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Itulah mengapa sebelum makan kita harus cuci tangan dan memastikan makanan itu bersih. Kemudian selanjutnya mengkonsumsi makanan yang sudah basi. Kemudian kurang mengkonsumsi makanan yang berserat dan terlalu banyak mengkonsumsi makanan pedas. Sekarang kita sudah tahu penyebab gangguan sistem pencernaan pada manusia, sehingga kita harus waspada ya dengan menghindari penyebab-penyebab tersebut. Kita harus makan yang teratur, yang sehat, yang bergizi, dan pastikan makanan yang kita makan itu bersih. Kemudian pastikan juga alat-alat yang kita gunakan termasuk tangan kita juga bersih. Ananda, salah satu hal yang bisa membuat tubuh kita sehat dan bugar adalah dengan mengkonsumsi buah. Nah, berikut ini terdapat artikel buah dan manfaatnya. Kita sama baca yuk. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengkonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Nah, berikut ini adalah beberapa manfaat buah-buahan. Yang pertama, sebagai sumber vitamin. Nah, buah ini merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di dalam buah. Nah, buah ini bermacam-macam ya. Kemudian dari buah juga terdapat sumber air dan gizi. Nah, buah ini merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh kita. Nah, lalu yang ketiga sebagai sumber antioksidan. Nah, banyak sekali manfaat buah-buahan. Nah, setelah itu ada lagi nih manfaat lainnya lagi. Misalnya untuk mencegah penyakit tertentu. Nah, buah-buahan itu juga bisa menjadi cara kita untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Nah, Ananda, yang terakhir adalah sebagai obat luar tubuh. Nah, obat luar tubuh ini biasa digunakan untuk obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Nah, salah satu buah yang memiliki banyak manfaat adalah pisang. Nah, pisang ini memiliki manfaat bagi pencernaan tubuh kita. Pisang ini dapat mencegah mah dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Nah, pisang dapat menetralisir iritasi juga loh. Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Nah, pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus loh. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Nah, Ananda siapa yang sering makan makanan pisang atau senang dengan buah pisang? Nah, ternyata pisang ini memiliki banyak manfaat ya. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Waktunya sekarang untuk latihan. Nah, latihan hari ini silakan Ananda membuka bukunya, buku tema 3 pada halaman 49. Nah, di situ terdapat bagian seperti ini. Nah, di sini Ananda silakan mengisi bagian-bagian yang kosong. Nah, simak penjelasan Ustazah tadi. Insya Allah Ananda bisa mengerjakan tugas hari ini. Semangat mengerjakan ya. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta,